di 2045. Kita mulai dengan gambar ini, Pak. Tolong ditampilkan di layar. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa, ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah, Pak. Jadi dulu Batavia itu, Pak, tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung, Pak. Kira-kira begitu, ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser, Pak. Ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu, ya. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu, Pak, sudah dari dulu, Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka. Anggaran tidak cukup, politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kayak kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini, ya. Ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa, Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi, Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur, Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia bagus desainnya, Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi, Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi, malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana, kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol, Pak, pakai sayembara pula, ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan